Abang bule ini sampai pusing gara-gara panggilan di Indonesia. Jadi abang bule ini bingung banget karena di negara asalnya panggilan biasanya simple, cuman ada Mister, Mrs, atau Miss. Tapi pas tinggal di Indonesia, dia malah ketemu banyak banget panggilan yang bikin mikir. Here in Indonesia, we don't just say Mr., Mrs., or Miss. Here in Indonesia, we say Pak, Bu, As, Bang. Mbak, Bang, Abang, Neng, Li, Kak, Kakak, Adek, Coy, Cai, Beb, Boru, Nantulang. Yang menurut kita biasa aja, ternyata buat dia malah bikin pusing sendiri. Pernahkah kamu membayangkan betapa bingungnya seorang bule ketika baru datang ke Indonesia dan mendengar orang-orang saling memanggil dengan berbagai sebutan yang berbeda? Mulai dari Pak, Bu, Mas, Mbak, Kak, Bang, hingga sebutan lain yang khas di setiap daerah. Kenapa ya di Indonesia istri panggil suaminya dengan bang dan suami panggil istrinya dengan ibu? Kebayang aku panggil suamiku dengan brother atau suamiku panggil aku dengan mother. Masalahnya nanti kalau aku udah punya anak, suamiku akan panggil aku dengan ibu, anaknya juga akan panggil aku dengan ibu. Terus ibunya siapa? Bagi masyarakat Indonesia, panggilan seperti itu mungkin sudah sangat biasa. Namun bagi orang asing, hal tersebut seringkali menjadi pengalaman yang unik sekaligus membingungkan. Banyak bule yang awalnya mengira nama seseorang adalah Pak atau Bu karena hampir semua orang memanggil mereka dengan sebutan tersebut. Gimana sih cara manggil orang di Indonesia? Pak, Mas, Bu, Kak, Mbak, Ci. Gimana sih cara manggil orang di bahasa Prancis? Monsieur, Monsieur, Madame, Madame, Madame. Setelah dijelaskan, barulah mereka memahami bahwa Pak digunakan untuk menghormati laki-laki yang lebih tua atau yang dianggap memiliki kedudukan tertentu, sedangkan Bu digunakan untuk perempuan dewasa. Kebingungan mereka biasanya semakin bertambah ketika berpindah ke daerah lain. Di beberapa wilayah, mereka mendengar orang memanggil Mas dan Mbak. Di tempat lain, ada yang menggunakan Bang, Kak, AA, Teteh, Cak, atau berbagai panggilan khas lainnya. Banyak wisatawan asing mengaku terkejut karena setiap daerah memiliki budaya sap. Guys, turis Jepang ini beneran kaget. Dia baru sadar di Indonesia nama panggilan bisa sependek masa tenang isi dompet sebelum jatuh miskin lagi. Katanya, kenapa sih nama panggilan orang Indonesia tuh pendek banget? Kayak Anton jadi Ton, Alfi tinggal Vi, Amanda malah cuma sisa Da. インドネシアの人って結構ニックネームで呼ぶことが多いんですよね。そのニックネームがめちゃくちゃ短いんですよ。例えばアントンでしょ、トン。アルフィーだったらフィーで、アマンダダダしか言わないんですよ。なんでこんな短いんだろうと思うんだけど、多分 Awalnya sih biar nggak ribet bang, tapi lama-lama malah jadi kebiasaan, kayak refleks aja. Lihat nama panjang dikit langsung gatal pengen dipotong. Kayak nama abang Masafumi di Indo bisa jadi dipanggil Mas atau Fum. Tergantung mau kedengeran kayak orang Jogja, apa kayak Nobita yang udah pasrah hidup di bawah bayang-bayang Shizuka. Terus dia juga bilang, tapi itu terlalu pendek. Kenapa? Mungkin karena malas kali ya. なんでこんな短いんだろうと思うんだけど、多分めんどくさいんですよ言うのが。 Tapi malas itu alasan kedua bang. Alasan pertamanya, karena manggil nama panjang di Indo tuh vibes-nya bukan sayang. Tapi sidang lengkap dengan tatapan jaksa dari Yang Mulia Bunda yang udah siap ngebacain pasal-pasal dosa kita dari zaman TK. Misalnya ketika berbelanja di warung, seorang pembeli mungkin dipanggil Mas atau Mbak, meskipun belum pernah bertemu sebelumnya. Saat bertanya arah di jalan, warga lokal sering menyapa dengan Pak, Bu, atau Kak. Sapaan sederhana ini membuat percakapan terasa lebih hangat dan ramah. Bagi sebagian bule yang berasal dari negara dengan budaya yang lebih formal atau individual, kebiasaan tersebut terasa sangat menarik. Mereka merasa bahwa masyarakat Indonesia memiliki cara unik untuk menghargai orang lain, bahkan sebelum mengenalnya secara dekat. Imba, bantu tolongin, Imba. Itu cium-cium ada di sini. Asik cium-cium asik. Itu kecil-kecil binatang, cium-cium asik, mau saya makan, ada atau enggak? Iya itu, dan tahu juga ada. Suami, kenapa dia gak tahu apa itu cium-cium asik, ah? Kamu itu saya mau satu. Itu cium-cium asik, tapi itu ada pantai di sini, saya gak suka pantai.
Itu hijau pantai. Gak mau saya itu. Adalah gak jadi itu suami. Tidak sedikit pula yang akhirnya belajar menggunakan panggilan-panggilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terkadang masih salah mengucapkan atau menggunakan sapaan yang kurang tepat, warga lokal biasanya akan membantu dan menjelaskan dengan ramah. Dari pengalaman sederhana ini, para wisatawan asing belajar bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga cerminan budaya. Beragamnya panggilan di Indonesia menunjukkan betapa kayanya tradisi dan nilai sosial yang dimiliki bangsa ini. Jadi, Hai guys, aku lagi di pernikahan kampung di Indonesia. Dan aku baru aja ngalamin hal paling unik. OMG, ada orang namanya Pak Senin. Jadi beneran namanya sama kayak Harry Monday. Aku langsung kaget. Terus ada juga Pak Slamet. Artinya safe, selamat. Jadi kalau ada beliau, kayaknya semua orang aman. Gak berhenti di situ. Ternyata ada Pak Bejo. OMG, ternyata artinya lucky. Jadi kayak ketemu Mr. Lucky benaran. Dan yang bikin aku ngakak ada juga Pak Untung. Literally, profit. Kalau di negaraku, gak mungkin ada orang namanya Mr. Profit. Nama-nama ini benar-benar bikin aku shock sekaligus gagum. Indonesia tuh unik banget. Kalau kalian pernah kenal nama yang unik juga, komen di bawah ya. Aku pengen tahu banget. Kalau kamu lihat video ini, jangan lupa like dan follow aku ya. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.